Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septika Devita Maya Syafira dengan NIM K2321065 sebagai mahasiswa Pendidikan Fisika UNS yang sedang melaksanakan PLP di SMA 8 Surakarta. Nah, di sini saya akan membuat video kreatif mengenai materi momentum dan impuls. Di sini saya nanti akan menjelaskan sedikit mengenai materi momentum dan impuls. Untuk video kali ini, cakupan materi yang akan dijelaskan terdiri dari momentum, impuls, serta hukum kekekalan momentum. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini. Jadi siswa nanti akan memahami beberapa tujuan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa harus paham dan harus bisa menjelaskan mengenai hubungan antara momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum. Lalu, siswa bisa mengamati kejadian di sekitar yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Jadi nanti akan dikaitkan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk yang ketiga, menghubungkan besaran gaya, momentum, serta impuls dalam gerak suatu benda. Untuk tujuan ini nanti juga akan terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan siswa dalam memahami mengenai hubungan antara besaran gaya, momentum, serta impuls dalam gerak suatu benda. Lalu untuk selanjutnya siswa juga akan menganalisis hubungan antara hukum kekekalan momentum dengan tumbukan yang terjadi pada suatu benda. Jadi nanti akan ada beberapa fenomena, lalu siswa diminta untuk menganalisis hubungan antara hukum kekekalan momentum dengan jenis tumbukan, seperti itu. Nah, sudah jelas di sini untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu momentum. Nah, momentum itu bisa didefinisikan suatu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti mempunyai momentum, tidak mungkin tidak seperti itu. Lalu momentum itu didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Jadi seperti ini, kalau misal kita naik sepeda dengan kecepatan, kalau kita misal kita naik sepeda, kecepatan kita yang kencang banget, kalian mengayuh sepedanya itu dengan amat sangat kencang, lalu dengan kalian ngayuh sepeda dengan santai, jalannya pelan-pelan, itu kalau misal kalian rem, lebih gampang berhenti yang mana? Nah, pastinya ketika sepeda itu semakin kencang, dia akan semakin lama diberhentikan. Jadi kalian ngeremnya itu akan semakin lama, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian naik sepedanya itu pelan-pelan, nah untuk menghentikan sepeda itu akan lebih cepat. Jadi direm sedikit, sepeda akan cepat untuk berhenti, seperti itu. Jadi momentum sendiri itu merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Jadi semakin besar kecepatan suatu benda, momentumnya juga akan semakin besar, seperti itu. Jadi semakin besar kecepatan benda tersebut, semakin kita naik sepedanya itu kencang, semakin kita naik motornya itu kencang, maka sepeda atau motor kita akan semakin susah untuk berhenti. Jadi momentumnya akan semakin besar, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi apa itu momentum, di sini akan ada gambaran dua peristiwa. Nah, misal ada dua buah benda yang memiliki massa yang berbeda mengalami tumbukan dengan kecepatan yang sama. Apa yang akan terjadi? Misal dua benda yang punya kecepatan berbeda ini punya massa yang berbeda ini, itu motor sama sepeda seperti tadi. Jelas motor itu massanya dia akan lebih
dia akan lebih besar daripada sepeda. Nah, motor itu akan lebih berat kan daripada sepeda. Sepeda itu biasanya kan enteng ya. Nah, gitu. Misal motor dengan kecepatan 40 km per jam sama sepeda dengan kecepatan yang sama 40 km per jam. Kalau misal dua-duanya ini nabrak pohon, motor dengan kecepatan 40 km ini nabrak pohon, sepeda dengan kecepatan 40 km juga nabrak pohon. Nah, kerusakan paling besar yang terjadi itu di sepeda atau di motor, seperti itu. Nah, pastinya kerusakan terbesar yang akan terjadi, paling besar itu akan terjadi di motor. Karena motor itu masanya lebih besar, otomatis dia akan ketika dia nabrak pohon itu dia akan lebih susah berhenti. Jadi kayak dia nabraknya tuh bakal lebih kenceng daripada sepeda yang enteng gitu. Jadi dia akan lebih rusak daripada sepeda ketika nabrak pohon, walaupun kecepatan motor dengan pohon itu sama seperti itu. Jadi semakin seperti tadi, semakin berat massa suatu benda itu dia akan semakin susah dihentikan pastinya. Jadi semakin berat massa suatu benda akan mempengaruhi momentum. Jadi semakin berat massa suatu benda itu, maka momentum dari benda itu sendiri ketika bergerak juga akan semakin besar. Nah, untuk yang peristiwa kedua, jika dua buah benda memiliki massa yang sama mengalami tumbukan dengan kecepatan yang berbeda, apa yang terjadi? Nah, massanya sama sekarang, sama-sama sepeda, gampangnya seperti itu ya. Terus kecepatannya berbeda. Nah, sepeda yang satunya itu jalannya kenceng, yang satunya lagi dia lambat. Kalau dia sama-sama menabrak pohon, pastinya seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu sepeda yang kecepatannya lebih tinggi dia akan lebih susah berhenti ketika direm, atau ketika dia menabrak dia akan mengalami kerusakan yang lebih parah seperti itu. Jadi untuk hubungan antara momentum dengan kecepatan, ketika semakin besar kecepatan suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Jadi ketika kecepatan suatu benda ini semakin besar, maka dia akan semakin susah untuk dihentikan. Sama halnya dengan ketika massa benda semakin besar, momentumnya juga akan semakin besar juga. Jadi semakin berat benda itu, maka dia akan lebih susah dihentikan daripada benda yang lebih ringan. Contoh gampangnya yang di massa itu bisa kalau misal kalian main bola, sepak bola dengan bola plastik dan bola sepak bola yang asli, itu pastinya akan lebih berat sepak bola yang asli. Nah, untuk kalian ketika kalian menendang ke lawan, nah lawan itu menghentikannya bola plastik sama bola sepak bola yang asli itu kan akan lebih susah di sepak bola yang asli, bola yang asli itu. Seperti itu. Jadi semakin besar suatu massa benda, maka momentumnya juga akan semakin besar, semakin susah dihentikan. Lalu semakin besar kecepatan suatu benda, maka momentumnya juga akan semakin besar dan semakin susah dihentikan. Seperti itu. Nah, dari beberapa peristiwa yang sudah dicontohkan tadi, maka untuk berarti kan hubungan antara massa dengan momentum itu berbanding lurus, dan kecepatan dengan momentum juga akan berbanding lurus. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa peristiwa tadi bahwa untuk persamaan momentum linear itu bisa dituliskan P itu momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi P itu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan seperti itu.
atau hasil kali antara massa dengan kecepatan. Nah, untuk materi yang kedua ini mengenai impuls. Untuk definisi impuls sendiri, apa sih itu impuls? Nah, impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum atau disebut juga gaya impulsif. Nah, untuk momentum tadi kan tingkat kesukaran benda untuk dari bergerak hingga berhenti seperti itu ya. Nah, untuk impuls sendiri, nah ini kan digarisbawahi merupakan perubahan momentum. Nah, jadi untuk di impuls sendiri nanti itu akan ada dua momentum. Nah, biasanya momentum ini itu diukur saat benda sebelum pertumbukan dan setelah pertumbukan. Jadi impuls ini nanti yang diukur karena dia perubahan momentum itu kalau misal satu benda yang bertumbukan, misal menabrak sesuatu terus mental lagi, misal saya memantulkan bola ke lantai. Nah, bola itu kan bola yang saya jatuhkan ke bawah itu kan akan memantul lagi ke atas seperti itu. Nah, itu nanti impuls itu dia akan mempelajari tentang momentum bola ini yang saya jatuhkan. Nah, momentum bola sebelum saya jatuhkan sama momentum bola setelah memantul seperti itu. Nah, jadi untuk impuls ini nanti akan ada dua benda yang mengalami dua kali tumbukan gitu, atau benda sebelum tumbukan dan setelah tumbukan seperti itu. Seperti bola tadi, itu bola ketika di atas sebelum mengalami tumbukan, saya jatuhkan ke bawah akan bertumbukan dengan lantai, lalu dia akan memantul lagi ke atas seperti itu. Nah, karena impuls itu mempelajari tentang perubahan momentum, jadi impuls itu punya hubungan sama momentum, yaitu I sama dengan delta P. Nah, delta P sendiri di sini, kalau delta berarti yang akhir dikurangi dengan yang awal. Jadi momentum akhir atau momentum setelah tumbukan itu dikurangi dengan momentum sebelum tumbukan. Misal pada bola yang saya jatuhkan tadi, bola itu sebelum tumbukan, bola itu momentumnya berapa? Nah, setelah dia memantul ke lantai, dia ke atas lagi, itu momentumnya berapa? Nah, impuls itu adalah momentum benda setelah dia jatuh ke lantai dikurangi dengan sebelum bola itu jatuh ke lantai seperti itu. Atau impuls itu juga bisa disebut dengan sebagai hasil kali gaya impulsif dengan waktu gaya tersebut bekerja. Maka bisa diambil persamaannya untuk yang impuls itu I sama dengan F atau gaya impulsif dikali dengan selang waktu. Nah, selang waktu ini adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu awal gitu. Nah, selanjutnya di materi terakhir ini kita akan membahas mengenai apa itu hukum kekekalan momentum. Nah, secara definisinya hukum kekekalan momentum itu jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah bertumbukan. Jadi di hukum kekekalan momentum ini, momentum benda baik di awal maupun di akhir itu akan sama karena dia kekal seperti itu. Jadi untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu secara kasat mata itu akan sangat jarang, karena di kehidupan sehari-hari itu pasti akan ada faktor lain yang mempengaruhi. Misal dua bola yang bertumbukan itu hampir tidak mungkin momentum di awalnya itu akan sama dengan momentum akhir, karena pasti ada gaya lain yang mempengaruhinya. Entah itu ada angin yang meniup bola itu, jadi misal
bola yang harusnya dijatuhkan, bola yang seharusnya ditumbuhkan dengan kecepatan 10 meter per sekon, tapi karena dia tertiup angin dia akan lebih kencang lagi gitu. Jadi untuk hukum kekekalan momentum ini akan sangat jarang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk contohnya apa sih gitu kan? Nah, untuk contoh dari hukum kekekalan momentum sendiri itu bisa dilihat dari interaksi antar partikel pada kimia, pada pelajaran kimia. Jadi partikel, misal udara, nah itu yang bertumbukan, momentum pergerakan dia, momentum awalnya dia akan sama dengan momentum akhirnya dia, seperti itu. Itu udara bisa, atau partikel-partikel yang bertumbukan pada ruang yang tertutup gitu. Jadi bisa dicontohkan di tumbukan antar partikel. Jadi untuk hukum kekekalan momentum ini akan sangat jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini dijelaskan untuk hukum kekekalan momentum itu terjadi pada sistem yang tertutup. Jadi dia kedap udara seperti itu. Jadi untuk oksigen tadi tidak bisa, karena untuk hukum kekekalan momentum itu harus pada sistem yang tertutup, seperti itu. Saya ulangi kembali, harus pada sistem yang tertutup. Jadi tidak ada baik itu angin atau udara yang mempengaruhinya. Jadi pure atau asli karena interaksi antar partikel yang sedang bertumbukan dalam sistem tertutup itu. Gitu. Nah, untuk persamaannya itu seperti yang saya jelaskan. Untuk sigma P awal atau jumlah momentum benda di awal itu akan sama dengan jumlah momentum benda di akhir, seperti itu. Nah, selanjutnya sekian dari apa yang telah saya sampaikan mengenai materi momentum dan impuls. Saya harap siswa-siswa akan paham dengan contoh-contoh yang saya berikan. Saya sudah berusaha untuk memberikan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahaminya. Jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran atau penjelasan tentang materi momentum dan impuls hari ini, saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.